Baik, hari ini kita lanjutkan ya. Mungkin pada minggu ini akan berbagi beberapa video. Jadi langsung saja materi yang akan kita pelajari adalah tentang random number atau bilangan acak. Jadi kita akan belajar tentang bilangan acak. Truly random generators can be seen in substance undergoing atomic decay. It occurs at random points in time independently. Jadi pembangkit bilangan acak itu akan mengikuti tidak 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 bergantung pada waktu. Permasalahannya adalah sangat sulit mengukur interval waktu dan memasukkannya ke dalam ukuran komputer, sehingga sebuah simulator akan dibutuhkan. Jadi statistika komputasi setelah ETS ini kita cenderung akan belajar tentang simulasi, jadi mengasah logika kita tentang simulasi. Misalkan dinotasikan X merupakan sebuah bilangan acak yang berasosiasi pada distribusi tertentu dengan X sama dengan X kecil, di mana X kecil adalah realisasi dari X besar. Catatan, sebuah bilangan acak uniform 001 atau variates random, transformasi dari uniform 01 merupakan simulasi realisasi dari sebuah bilangan acak. Jadi nantinya kita akan banyak dibantu oleh distribusi uniform. Jadi misal kita ingin membangkitkan distribusi eksponensial, kita menggunakan bantuan dari distribusi uniform dan macam-macam distribusi lainnya. The building block of simulation study is the ability to generate random numbers. Jadi memang tolak ukur utamanya dari simulasi study adalah membangkitkan bilangan random, di mana bilangan random merepresentasikan sebuah nilai dari sebuah variabel uniform yang berdistribusi 0,1. Dalam chapter ini kita akan menjelaskan bagaimana number dalam komputer itu dibangkitkan ya, dan juga mengilustrasikan. Jadi kalau teman-teman gunakan Google Colab dengan bilangan numpy random.int atau numpy random.run itu semuanya berasal dari distribusi uniform. Ini ada yang namanya pseudo random number generation. Mechanical approach-nya adalah memutar roda, itu merupakan cara manual untuk membangkitkan bilangan acak, tapi tidak reproducible. Random number table reproducible, tapi terlalu akan menghabiskan banyak meja. Mid square method, middle part of the square of the preceding numbers. Random tidak, karena dia menghilangkan angka 0. Modern approach kita gunakan komputer. Jadi ada beberapa karakteristik dari bilangan acak ya. Jadi yang pertama dia marginal 0 sampai 1, kemudian independen, tidak berhubungan satu sama lain, kemudian dapat diulangi, tapi tergantikan, cepat, kemudian portable dan mudah untuk diimplementasikan. Di sini ada pseudo random number tentang multiple recursion ya. Jadi XI sama dengan F. Misalkan kita punya sebuah XI di mana XI adalah sebuah fungsi dengan I berjalan dari 1 sampai dengan K. The number of previous number used K is called the order of the generator. Jadi angka sebelumnya yang digunakan adalah K, disebut dengan order. The value at the start of the recursion is called seed. Jadi untuk yang awalnya disebut dengan seed. Each time the recursion is begun with the same seed, the same sequence is generated. It's reproducible. Jadi setiap kali rekursi itu dilakukan dengan seed yang sama, maka urutan yang sama itu juga akan terbangkitkan. Artinya itu adalah reproducible. Seperti itu. Jadi misalkan nanti akan sebuah ada fungsi rand. Misal seed-nya itu 2, K-nya sama dengan 10 misalnya. Maka nanti K-nya berjalan dari I-nya sama dengan I-nya sama dengan 10, K-nya berjalan 1 sampai dengan I-1. Seperti itu. Kemudian 2 ini merupakan start of the recursion. Jadi kalau kita bangkitkan, kalau kita ulangi ini misal rand 2, rand 2, rand 2,
secara berulang-ulang, maka dia akan menghasilkan urutan yang sama, tetapi changeable, jadi reproducible, tetapi nilainya itu bisa berganti-ganti. Misal ini ada congruential generator, jadi misal notasinya adalah ABCK adalah integer, NC tidak sama dengan 0. A ekuivalen B mod C. If only if, jika dan hanya jika B sama dengan C dikali K plus A. Untuk setiap K dan A berada di antara 0 sampai dengan C, atau A kurang dari C. Ini congruential method, jadi XI ekuivalen dengan A dikali XI min 1 ditambah konstanta atau C dibagi dengan 8, di mana I sama dengan 1, 2, 3. Dengan ACM adalah, dan X0 adalah integer, misalkan kita gunakan UI-nya itu sama dengan XI dibagi M elemen 0 sampai dengan 1. Jadi kalau kita ada kurung siku di sebelah kiri, berarti 0 itu ikut ya. Kalau bukan kurung siku, berarti 0 tidak ikut. Nah, kalau 0 sampai 1 ini, satunya bukan kurung siku, berarti nilainya akan kurang dari 1. Dengan I sama dengan 1, 2, 3. Note, the initial value XO is the seed. Here, order sama dengan 1. Jadi, X0 itu seed dan juga order. Ordernya sama dengan 1. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwasanya K adalah order. Nah, ordernya ini kita gunakan 1K-nya sama dengan 1. C sama dengan 0. Multiplicative congruential method. C tidak sama dengan 0, mixed congruential method. Jadi kalau C-nya sama dengan 0, berarti multiplikatif yang akan digunakan hanya yang ini saja. Tetapi kalau C tidak sama dengan 0, berarti mixed congruential method. Nomor 4, U1, U2 sampai dengan U tak hingga contains at most M distinct number. Jadi setidaknya mengandung M distinct number. Distinct itu semacam bilangan yang random ya, seperti itu. Nah ini nih contohnya ya. Jadi fungsinya yang kita punya adalah ini ya. Fungsi yang kita miliki adalah AXI min 1 ditambah C dibagi dengan M. Jadi sini contohnya A kita gunakan 2, C kita gunakan 1, ditambah dengan dibagi di sisa hasil bagi M sama dengan 8. Dengan X0 sama dengan 2. Jadi kita akan bangkitkan, misal I dimulai dari 0, X0 maka dia adalah 2. Maka UI-nya adalah, ini UI-nya. Jadi UI-nya ini didapatkan bagaimana caranya? 2, XI min 1, karena XI min 1-nya itu dia belum ada, maka dia 2 ditambah 1 dibagi, sisa hasil bagi 8. Jadi 3 mod 8. Maka hasilnya adalah 0,25. Selanjutnya untuk yang ini, ya, untuk yang ini saya tulis di sini. Maka ini mengerjakannya adalah kita sudah punya I selanjutnya adalah 1. Ya, 1, tetapi XI-nya sama dengan 5. XI 5 ini didapatkan daripada mana? Daripada 2 dikali 2 ditambah 1. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5, itu XI. Untuk UI-nya, kita operasikan ini sampai dengan mod 8. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi UI-nya tadi adalah ini. XI dibagi M. Ya, XI dibagi dengan M. Berarti 2 dibagi, berarti XI ini adalah 2 dibagi dengan M. Maka kita dapatkan 2 dibagi 8 adalah 0,25 untuk UI-nya. Selanjutnya untuk bilangan XI selanjutnya, maka 2 dikali 2, ya, 2 dikali 2, jadi untuk mendapatkan XI ini, maka kita gunakan 2 dikali 2 plus 1. Berarti sama dengan 5. Ya, 5. 5 dibagi dengan
Berarti XI-nya kan 5. Kemudian untuk mendapatkan ini, 5 mod, dibagi dengan 8. Berapa? 50 dibagi 8. Jadi kita coba hitung di sini ada 6, 0,48 dikurangi 20, 2, 16 dikurangi 4, ya benar ya, 0,625. Kemudian selanjutnya di yang berikutnya berarti 2 dikali 8, 2 dikali 5. Sorry. Untuk XI sama dengan 2 berarti ini 2 dikali 5, 10 ditambah 1 di mod 8. Maka sisanya adalah 3. Kenapa ini tadi 5? Karena mod 8 ini tidak menghasilkan sisa. Sehingga kita memilih hasilnya hanya ini saja tanpa kita modkan 8. Seperti itu. Jadi di sini ada ininya ya. Ada syaratnya di sini. Mungkin lupa ditulis saja. Jadi syaratnya, nah ini, A sama dengan B mod C if only if B sama dengan CK plus A. Jadi kalau B tidak sama dengan CK plus K, maka kita tidak perlu dimodkan terhadap C. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya ini, kita ada ini AX-nya ya. AX min 1 plus 1 mod 8. Jadi misal untuk X02, ya, berarti langsung saja 2. Ya. Jadi X0-nya langsung saja 2. Kemudian untuk mendapatkan XI1, berarti 2 dikali 5, 10 tambah 1, mod 8, maka 3. Berikutnya, 2 dikali 3 plus 1, maka 0. Oh, kalau di sini dia tidak seperti ini. Jadi tidak berlaku 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5, 5 mod 8 harusnya kan 0 ya. Tapi ini dia ditulis 5. Sedangkan yang ini kita tulis 5 dikali 3, 5 dikali 3, 18 ya. Jadi 18 ditambah 1, 5 dikali 3 kan 15, 15 ditambah 1, 16, mod 2 maka 0, betul ya. Kemudian 5 kali 1, 5 kali 0, 5, 1. Jadi ini yang tidak bisa di mod 8 maka tertulis 1. Kemudian 5 kali 1, 5 ditambah 1, 6. 6 mod 8 tidak ada, maka tertulis 6. Jadi caranya tetap ya. Jadi misal if XI mod 8 ini sama dengan 0, maka XI sama dengan XI saja. Seperti itu ya. Kalau XI mod 8 tidak sama dengan 0, maka hasilnya ya XI mod 8 itu. Sisanya berapa? Seperti itu. Nah, ini catatan dari yang sebelumnya, bahwasanya A dan M should be chosen. Jadi harus ditentukan ya. A dan M itu harus ditentukan. Sehingga untuk setiap initial seed, the resultant untuk setiap kali perulangan, hasil perulangan, the resultant sequence has the appearance of being sequence of independent uniform 01 random variable. For any initial seed, the number of variables that can be generated before application begin is large. Jadi untuk initial seed-nya kalau bisa sebesar mungkin. Jadi untuk ini loh, angka 2 ini kalau bisa sebesar mungkin. The value can be computed efficiently on a digital computer. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, maka uniformnya ini tidak ada yang mengiris angka 1 sesuai dengan aturan ini. Uniform I sama dengan XI dibagi dengan M. Jadi dengan cara seperti ini, kita itu sudah membangkitkan bilangan uniform. Kalau di Python kita gunakan np.random, ya kalau di Python kan np.random.unif. Nah, ternyata cara pembangkitan uniform itu secara manuali, caranya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya, ini ada suggestion untuk 32 bit word machine. Misalkan M sama dengan 2 pangkat 31 dikurangi 1, A sama dengan 7 pangkat 5 sama dengan 16.807, C sama dengan 0.
dan seterusnya. Ini kurang begitu penting. Kita lanjutkan. We assume that we have a black box that gives a random number on request. Apa yang dimaksud dengan black box? Black box itu artinya adalah probabilitas atau acak ya. Jadi kita nggak tahu isinya seperti apa. Maka continuous uniform A, B sama dengan random uniform N min A, min X. Jadi ini tuh pembangkitan random uniform dengan N sebanyak 10 kali misalnya. Nilai minimumnya sama dengan 2, maksimum sama dengan 4, maka yang muncul adalah 10 bilangan acak dengan nilai terkecilnya adalah 2 dan nilai tertingginya adalah 4. Kemudian untuk discrete uniform caranya seperti ini ya. Ini kalau di program S+, nanti ya kita akan praktikkan di Python. Application. One of the earliest application of random number was in the computation of integral. Jadi di sini kita punya integral 0 sampai 1 gx dx. Recall SLLN if x1 sampai xn adalah independent identical distribute dengan PDF f dot, maka 1 per n sigma i sama dengan 1 gx akan mendekati ekspektasi daripada gx dengan n menuju tak terhingga. Jadi maksudnya adalah ekspektasi gx akan sama dengan integral gx fx dx. Misalkan nih, kita anggap x sama dengan uniform distribusi 0,1. Maka fx-nya sama dengan, jadi kalau teman-teman tahu, fx dari uniform distribusi itu adalah 1 per b min a. B min a. Kalau 0,1 di sini adalah a, di sini adalah b, maka fx-nya akan sama dengan 1. Jadi fx-nya adalah 1. Dus, theta, jadi kita ingin mencoba untuk theta, integral 01 gx sama dengan integral 01 gx fx. Seperti rumus ini tadi, bahwasanya ekspektasi dari gx sama dengan integral gx fx, dengan fx-nya kita gunakan distribusi uniform, yaitu gx dikali 1 dx, yaitu integral gx fx sama dengan ekspektasi gx ya. Jadi untuk distribusi continue kan, kalau kita teman-teman masih ingat ya di caranya menghitung ekspektasi x sama dengan integral x fx. Jadi anggapannya adalah integral x fx sama dengan ekspektasi gx. Since the interval can be found via statistical approach. Jadi kita bisa gunakan pendekatan statistika. Caranya bagaimana? Algoritmanya yang pertama, kita generate U1 sampai dengan U2 sama dengan UN merupakan uniform 01. Kita hitung GUI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu kita hitung theta head-nya, di mana theta head-nya adalah rata-rata daripada GUI. Pendekatan ini adalah approximate integral is called Monte Carlo approach. Jadi ini namanya adalah metode Monte Carlo. Jadi yang pertama ini, kalau kita gunakan program S+ ya, kita bangkitkan random uniform. Misal theta untuk mengaproksimasi fungsi ini ya, integral 0 sampai 1 EX dx. Jadi kita bisa bangkitkan uniform 10.000 ya. Kemudian kita hitung eksponensial daripada masing-masing bangkitan ini. Maka kita minkan, maka min ini adalah aproksimasi dari true value ini. Sedangkan true value-nya, kalau kita mengevaluasi e pangkat x dx, ini akan sama dengan apa ini? Integralnya. Ada yang tahu integral dari eksponensial x? Ya, integral dari eksponensial x adalah 1 per 1 eksponensial x 0 sampai 1. Jadi kalau atas dikurangi bawah, berarti eksponensial x atau eksponensial 1 dikurangi eksponensial 0 sama dengan 1 ya. Jadi rumusnya ini. Maka hasil daripada ini akan mendekati daripada ini. Nanti kita akan buktikan di pemrogramannya. Nah, contoh yang kedua, integral dari A sampai B gx dx sama dengan berapa? Caranya kita bisa gunakan pendekatan juga ya,
Berarti integral A sampai B Gx dx sama dengan B min A. Jadi kan ini kita gunakan uniform 1 per B min A. Berarti fx-nya karena dia batasnya A min B, berarti fx-nya adalah 1 per B min A. Nah, selanjutnya B min A yang di depan ini muncul ini dari mana? Jadi B min A yang di depan ini muncul daripada ketika kita gunakan B min A per B min A. Jadi integral A sampai dengan B Gx 1 per B min A ini adalah fx daripada uniform sama dengan B min A eksponensial, ekspektasi daripada Gx. Jadi sebetulnya di sini tadi itu juga ada nilai satunya, tapi karena satu jadi dia tidak dituliskan. Ya, jadi ada angka satunya di sini ya, seperti itu. Tapi karena nilainya satu jadi tidak dituliskan. Kalau di sini karena B min A jadi dituliskan B min A seperti itu. Dengan X sama dengan uniform A sampai dengan B. Maka theta head-nya adalah B min A per N penjumlahan GXI dengan XI uniform AB. Maka kita bisa mengevaluasi integral ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita bangkitkan uniform 01, maka X sama dengan A plus B min A dikali uniformnya, maka akan membentuk uniform AB. Selanjutnya, bangkitkan U1 sampai dengan UN, kemudian temukan XI-nya ya, dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, maka hitung GX-nya, GXI-nya. Hitung 1 per N B min A, sigma N, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N GXI. Jadi caranya seperti ini. Jadi setelah kita menghitung UI-nya, lalu kita komputasikan di sini, lalu kita hitung theta head-nya. Nah ini contohnya ya. Oh ini metode kedua. Jadi untuk contoh ini dua contoh ini kita akan coba dulu ya. Saya akan coba share dulu untuk Jupyter Notebook-nya. Nah ini adalah contoh programnya ya. Misalnya kita mengevaluasi integral EX dx dengan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo. Tahap yang pertama, bangkitkan uniform 1 sebanyak N dengan uniform 01, lalu hitung GUI-nya atau GX-nya, di mana GX-nya adalah ini ya, eksponensial X ini. Kemudian hitung rata-rata dari min GUI. Langsung saja ini, contohnya adalah, pertama ini saya membangkitkan uniform sebanyak N. N yang saya gunakan adalah 100.000. Kemudian di GU, ini saya mentransformasi U menjadi eksponensial X ya. Mentransformasi U berdasarkan fungsi GX. Seperti itu. Lalu di sini kita hitung theta head-nya, yaitu di mana merupakan rata-rata daripada GU. Ya. Maka kita coba cek print theta head dan juga print hasil dari evaluasi integral sesungguhnya. Evaluasi integral sesungguhnya. Ternyata hasil yang kita dapatkan tidak beda jauh ya, yaitu 1,719 dan juga 1,718. Artinya apa? Simulasi ini bisa mendekati hasil exactnya seperti itu. Maka selanjutnya kita lanjutkan di make of change variable. Jadi misal kita punya integral A sampai B Gx dx, itu akan sama dengan integral 0 sampai 1 HY dy, sama dengan ekspektasi HY. Jadi kita merubah yang bentuknya ini, kita rubah ke dalam bentuk ini. Maka akan menghasilkan ekspektasi HY. Dengan Y adalah distribusi uniform 01 untuk beberapa H. Misal pertimbangkan Y sama dengan X min A dibagi dengan B min A. Maka dx sama dengan B min A dy. Dan HY sama dengan fungsi dari G, fungsi terhadap A plus B min A dikali Y, kemudian dikali dengan B min A. Sehingga kita dapatkan tetanya sama dengan integral 01 dx dengan x-nya adalah A plus
B min A, Y, dikali dengan B min A dy sama dengan ekspektasi B min A GA plus B min A dikali Y, di mana Y adalah uniform 0, 1. Nah, untuk algoritmanya cukup sederhana. Pertama, kita harus bisa mengenerate uniform 1 sampai dengan N, lalu kita set HUI sama dengan B min A, GA plus B min A UI. Jadi ini jangan bingung ya. Jadi kalau kita sudah dapat angkanya semua, kita akan bisa mengerjakan ini. Kemudian hitung theta, di mana theta adalah rata-rata daripada HUI. Nah, di sini ada beberapa contoh, mungkin teman-teman bisa mengerjakan ya. Nah, selanjutnya adalah menghitung atau mengestimasi probabilitas. Misalnya estimasi daripada sebuah pi, di mana pi adalah area pada lingkaran dengan radius 1. Maka area dari A sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Jadi misalkan kita punya semesta ya di sini, min 1 sampai 1 dikali min 1 sampai 1, jadi ini sebuah piksel ya. Jadi sebuah piksel, kalau teman-teman bisa bayangkan, pikselnya adalah seperti ini ya. Ini min 1, 1, ini min 1, 1. Seperti ini ya pikselnya. Dan X, Y adalah titik acak yang terpilih daripada theta. Jadi nanti kita punya misalnya ini adalah min 1, ini 1, ini 1, ini min 1. Jadi nanti titik acaknya itu ada di sekitar sini seperti ini. Nah, dia akan kurang dari sama dengan 1. Maka fx y, x, y akan menghasilkan 1/4 jika x-nya lebih dari negatif 1, kemudian y-nya kurang dari sama dengan 1. Akan menghasilkan 0 untuk yang lainnya. Maka ini that is x, y adalah identik independent distribute uniform min 1 sampai dengan 1, atau x, y adalah berdistribusi uniform di atas semestanya. Jadi misal pertimbangkan A sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 1 adalah substansi. Jadi ini, sorry, saya lupa. Substansi dari semesta atau elemen dari semesta. Maka A mutlak sama dengan Pi. Dan semesta mutlak akan sama dengan 4. Jadi peluang X, Y elemen A sama dengan A mutlak dibagi semesta sama dengan Pi per 4. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Ini min 1, 1, 1, 1, 1, min 1, min 1, 1, min 1. Dotnya adalah 0,0. Maka titik-titik yang membentuk lingkaran itu nanti hasilnya adalah seperti ini. Bagaimana cara mengestimasi theta? Px dengan theta adalah peluang X, Y berada di elemen A. Jawabannya adalah misalnya Z sama dengan 1 dari elemen A, X, Y adalah indikator random variable, maka ekspektasi dari Z sama dengan theta. Hence, if Z1 sampai dengan Zn adalah identik independent distribusi Z, maka kita punya theta hat sama dengan rata-rata daripada Zi untuk N mendekati tak terhingga. Jadi caranya untuk mengestimasi theta pada luas area seperti ini, tahap yang pertama kita membangkitkan X1, Y1 di mana dia AID berdistribusi uniform min 1,1, 2, artinya 2 dimensi ya. Jadi kita akan membangkitkannya itu secara 2 dimensi. Jadi kalau tadi di contohnya itu kan saya masih 1 kolom. Jadi kalau pangkat 2 ini artinya adalah 2 kolom. XI sama dengan min 1 ditambah 2 UI. YI sama dengan min 1 ditambah 2 aksen I. Dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. 2 aksen I itu sama saja sih, sama saja seperti UI ya. Jadi nggak ada masalah ya.
Jadi jika XI kuadrat ditambah YI kuadrat kurang dari sama dengan 1, maka ZI sama dengan 1. Otherwise, set ZI sama dengan 0. Jadi kalau kita setelah membangkitkan XI kuadrat dan YI kuadrat, setelah kita membangkitkan XI dan YI, kemudian kita kuadratkan, kita jumlahkan, kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan, dan hasilnya masih kurang dari sama dengan 1, maka ZI-nya adalah 1. Selain itu, ZI-nya sama dengan 0. Kemudian kita hitung rata-rata daripada ZI. Lalu kita set theta head, pi head-nya sama dengan 4 dikali theta head. Jadi kita akan menghitung probabilitas daripada theta head-nya. Nah, sekarang kita akan coba dulu di komputernya. Sorry, di Google Colab-nya maksudnya. Oke, jadi ini kita akan mengestimasi pi menggunakan Monte Carlo simulation ya. Jadi pertama kita misal pakai algoritma yang ini ya. Jadi algoritma yang kita gunakan adalah ini. Yang pertama kita membangkitkan uniform dua dimensi untuk mendeklarasikan sebagai X1 dan Y1 sebanyak N ya. Kemudian yang kedua kita set kondisi jika XI kuadrat ditambah YI kuadrat kurang dari sama dengan 1, maka ZI sama dengan 1, otherwise ZI sama dengan 0. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu kita hitung theta head-nya di mana merupakan rata-rata daripada ZI, lalu kita hitung pi head-nya sama dengan 4 dikali theta head. Nah ini, pertama di sini kita bangkitkan X U1, anggap saja ini adalah X, dan U2 anggap saja ini adalah Y. Selanjutnya kita hitung S-nya, di mana S itu adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ya. Jadi tahap yang ini. Tahap yang ini. Tahap yang ini kita hiraukan saja ini. Kita hiraukan. Jadi kita gunakan tahap yang ini sekarang. X1 kuadrat tambah Y1, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 1 sama dengan ZI sama dengan 1. Jadi ini sudah saya jumlahkan X kuadrat Y kuadrat. Nah, di sini saya hitung theta head-nya. Nah, di sini saya jumlahkan di mana yang S2 itu kurang dari 1. Lalu saya bagikan dengan N-nya, ini adalah 10.000. Maka saya dapatkan theta head, lalu pi head-nya sama dengan 4 dikali dengan theta head. Ya. Jadi ini 4 dikali dengan theta head di sini. Nah, maka kita dapatkan pi head-nya sama dengan 3,13, sedangkan true pi-nya sama dengan 3,14. Jadi di sini pertemuan ini saudara saya jelaskan bagaimana sebuah simulasi mampu mendekati bilangan aslinya. Jadi untuk minggu ini sudah cukup partnya yaitu tentang bilangan acak, bagaimana bilangan acak tersebut terbentuk ya. Jadi kalau di Python ini nanti ada numpy, dot random, dot binomial, size sama dengan 1000. Cara membangkitkannya ya kurang lebih sama. Ini 0,1. Nah, cara membangkitkannya sama ya, kita gunakan distribusi uniform. Jadi awal dari skala awal itu adalah distribusi uniform. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.